Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ramadan Khatib. Beliau ini selaku pengurus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat luar biasa beliau hadir di kesempatan yang penuh barokah ini. Dan tak lupa saya menyapa kepada seluruh pemirsa NU Turen Official. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. Supaya apa? Supaya nanti channel ini senantiasa akan menebar kemanfaatan kepada seluruh jamaah dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini akan membahas tentang menyambut nuzulul Quran yang akan dikupas tuntas oleh beliau Kiai Haji Ramadan Khatib. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin li'ila'i kalimatid din, amma ba'd. Pemirsa NU Turen Official yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kami bisa bersama-sama berpartisipasi dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan dengan harapan mudah-mudahan dalam mengisi agenda rutinan MWJ NU Turen ini kami bisa mendapatkan keberkahan dalam menyambut yaitu nuzulul Quran. Pemirsa yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan tadi Gus Munir, bahwa hari ini kita akan menyampaikan tentang nuzulul Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada bulan Lailatul Qadar. Ada juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini pada Lailatul Mubarakah, yaitu tetap diartikan sebagai Lailatul Qadar. Pemirsa yang saya hormati, semua kitab-kitab Allah, kitab samawi, itu kalau kita lihat dalam Al-Fakhrur Razi, itu tidak dijelaskan bahwa semua turun pada Lailatul Qadar dan ketepatan di bulan Ramadan semuanya. Pertama, kalau saya melihat, bahkan kalian sudah tahu kalau yang namanya nuzulul Quran itu yang muttafaqun, yang disepakati para ulama adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Dan tanggal 17 Ramadan itu kalau ditulis itu sekitar setelah turunnya Injil, ya, kitab Injil, ya Allah juga menurunkan kitab Injil. Itu sekitar 920 tahun, ya, setelah turunnya Al-Injil. Jadi selisih waktu 920 tahun ini adalah zaman fatrah. Kemudian sebelum Injil, kalau Injil tercatat yaitu tanggal 18 bulan Ramadan, itu pun juga Lailatul Qadar. Kemudian kalau saya tulis Injil itu diturunkan pada tanggal 18 Ramadan, yang selisihnya 1200 tahun dengan kitab sebetulnya, yaitu kitab Az-Zabur.
Jadi setelah Zabur itu baru Injil sekitar 1200 tahun. Itu pun Az-Zabur yang diturunkan tanggal 12 bulan Ramadan itu pun disebutkan juga Lailatul Qadar. Lah kitab Zabur sendiri itu diturunkan sebelum kitab Taurat sekitar 500 tahun ini. Nah, kemudian kitab Taurat tanggal 6 Ramadan itu kira-kira sekitar 700 tahun sesudah turunnya kitab Suhufu Ibrahim wa Musa. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa Al-Quran maupun kitab-kitab Allah, kitab samawi yang diturunkan langsung dari Allah ke sama'id dunya itu pada Lailatul Qadar semuanya. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka tema hari ini kita akan menyampaikan bagaimana sih bahwa Allah menurunkan di Lailatul Qadar. Bagaimana hubungannya dengan hadis Nabi yang mengatakan taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Hendaklah kau bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu pada tanggal 10 yang akhir bulan Ramadan. Tapi kenapa tanggal 17 itu juga Lailatul Qadar itu? Nah, di sini memang pada waktu awal turunnya Al-Qur'an tanggal 17 itu benar seperti apa yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an ini pada Lailatul Qadar. Nah, kemudian Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui fi sama'id dunya, yaitu jumlatan wahidat, yaitu satu seluruhnya dari Al-Qur'an 30 juz itu dari sisi Allah di surga sana diturunkan ke Baitul Izzah atau sama'id dunya. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dengan cara dicicir mulai dari surat Iqra itu adalah dengan cara munajjam atau dengan cara dicicil sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Maka kemudian ada peristiwa itu namanya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, di samping hal yang semacam ini yang perlu kita maknai bersama bahwa kenapa turunnya Al-Qur'an atau kitab-kitab samawi itu adalah di hari-hari yang mubarak, penuh keberkahan. Kita tahu bahwa makna, kalau kemarin teman-teman ada yang sudah atau kiai-kiai ada yang sudah menyampaikan tentang hikmah dari di bulan Ramadan, maka Lailatul Mubarak di sini adalah merupakan bagian dari keberkahan. Sehingga dalam hadis Nabi yang pertama mengatakan bahwa inna Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqun minan nar. Sesungguhnya Ramadan awalnya adalah rahmatun, rahmatnya Allah yang diturunkan, kemudian wa awsatuhu maghfirah. Etapa yang kedua yaitu awsat, tengah-tengah kita sudah mulai pertengahan dari 10 yang kedua. Berarti itu adalah maghfirah, penuh dengan keampunan. Dan akhirnya adalah wa akhiruhu aitqun minan nar. Itu maknanya gini, maksudnya bahwa ketika awal Ramadan itu adalah rahmat Allah selalu dibuka penuh, yang disandingkan dengan qad ja'akum syahrun mubarak, kata Rasulullah, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian semuanya yaitu bulan yang penuh berkah, yaitu qad ja'akum syahrun mubarak Ramadan, bahwa Ramadan adalah sesuatu yang sangat memberkahi. Kenapa? Iya, karena bahwa tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaqu abwabun niran. Dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka. Wa tughallu mudatu syaitan, bahkan setan-setan dibelenggu. Itu adalah hadis yang sahih. Makna dari hadis tersebut bahwa orang yang sungguh-sungguh melaksanakan puasa dengan penuh, yaitu untuk membersihkan hati, maka sebetulnya itu
yang pertama akan mendapatkan rahmah. Kan sebetulnya persiapan puasa itu sejak mulai dari Rajab, bulan Rajab. Maka ahli hikmah mengatakan anna Rajaba listighfar minadz dzunub. Bulan Rajab itu untuk istighfar dari dosa-dosa. Wa Sya'bana li islahil qulub. Kemudian bulan Sya'ban itulah untuk memperbaiki hati, nata hati niatnya, hilangkan rasa benci, dendam dan iri dan seterusnya, itu adalah bulan Sya'ban. Lah Ramadan itu ditanwirul qulub, untuk mencerahkan hati, padang hati ini. Apa maksudnya? Orang yang padang hatinya kita bisa mengukur kok sendiri. Kata Imam Al-Ghazali bahwa makna dari padang hati itu adalah mudah sekali dan enteng untuk diajak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka kalau kita bayangkan tarawih pertama biasanya full. Makin lama makin. Karena apa? Karena rahmannya Allah full. Itu setuju. Semua dapat. Tapi kadang-kadang ada yang 2-3 hari kemudian sudah berbeda. Karena apa? Niat dalam tanwirul qulub tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh salafus salih, yaitu orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena ketika yang memaknai puasa itu sebetulnya kan kita tahu bahwa puasa itu yang menyontohkan pertama siapa? Siti Maryam. Beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani falam ukallimal yauma insiya. Itu dalam surat Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahman falam ukallimal yauma insiya, atau disebut dengan fakuli wasrobi waqori. Fakuli inni nazartu rahman sauman falam ukallimal yauma insiya. Jadi ada sauman. Artinya apa? Saya nazar kepada Allah yang sifat rahman dengan berpuasa. Apa? Sauman itu adalah falam ukalliman nas. Saya tidak akan berbicara kepada manusia sama sekali kecuali berbicaranya melalui Al-Qur'an. Sehingga Maryam itu pada waktu mengandung itu poso. Kalau enggak lafal Al-Qur'an yang dibuat jawab, tidak akan berbicara pada manusia. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya orang itu kalau mau berpuasa betul apa? Tutup mulut, diam. Jadi kalau mau marah diam, dimarahi istri diam. Itu selamat semuanya. Itu. Nah, makanya ini. Jadi tidak banyak ngomong. Sebetulnya puasa itu bagi kita bukan hanya imsak dari makan dan minum, tapi bagaimana imsak terhadap lisan kita. Kalau lisan kita bisa menahan diri, yakin bahwa kesucian dan sinarnya hati itu akan tumbuh itu. Nah, karena kadang-kadang mohon maaf, orang puasa 2-3 hari sudah kemudian seakan-akan tidak terkontrol sehingga ngomongnya sak macam-macam. Itulah yang garai ada noda di hati kita yang kemudian akhirnya bertimbul. Ketika ada noda berarti ibadah kita sudah mulai terhalang. Malas ada, aras-arasan ada, tumbuh. Itulah bagian dari perasaan kita. Sehingga kalau umpama wa Ramadan litanwiril qulub, untuk mencerahkan hati, itu sebetulnya bisa diukur diri sendiri. Kalau diri kita itu sudahlah ibadah sunnahnya rodok kendor, itu berarti kurang cerah hatinya itu. Tapi kalau umpama ibadah kita itu semangat, itu berarti Allah membersihkan betul. Tidak ada insya Allah noda-noda yang ada di hati. Meskipun kadang-kadang ya ketelicuk, tapi kalau tidak tanpa disengaja itu mudah untuk diampuni. Maka yang pertama, bagaimana kita berpuasa itu adalah menahan diri dari mulut. Kalau sekarang bukannya mulut, kita punya HP. Kadang-kadang nge-share apa? Ceramah, tapi ceramahnya bernada provokasi. Ini kan juga sama menyebarkan fitnah. Cara yang semacam inilah barangkali Allah kemudian menjadikan hati itu tidak cerah, tapi ada noda karena ada apa? Kita menyebarkan fitnah
yang lain tanpa terasa. Nah ini sebab-sebab yang semacam inilah akan kemudian menjadikan tarawihnya agak aras-arasen, terus semangatnya kurang. Bahkan ada yang puasa itu paling hanya 2 hari, 3 hari kemudian sudah tidak puasa lagi. Dan celakanya kalau ini kan banyak dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang nyuwun sewu, bukan orang kaya. Sekarang artis-artis banyak bulan puasa itu banyak yang ingin sekali menjalankan puasa dengan full. Ya, orang kaya menjalankan dengan puasa dengan full, tapi ternyata teman-teman kita yang di desa-desa adalah karena alasan kerja, alasan di ladang dan seterusnya, akhirnya tidak berpuasa. Ini hal yang sangat naif. Karena apa? Karena mestinya bagi kita, kalau di dunia itu kita sudah sengsara, maka di akhiratnya akan menjadikan orang yang terhebat. Karena apa? Allah itu pertama ingin mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita apa? Ya dengan puasa ini. Dengan puasa. Kita sedekah dengan orang-orang kaya tidak mungkin akan bisa nutut. Tapi kalau kita bisa melaksanakan puasa dengan full, dengan damai, dengan tulus, ikhlas, maka itu akan terjamin bahwa di hadapan Allah dia akan menjadi orang yang pertama masuk surga. Sebab apa? Kanjeng Nabi sudah dawuh bahwa orang yang masuk pertama itu antara orang kaya dengan orang miskin mesti didahulukan orang yang miskin. Kenapa? Di dunia sudah sengsara. Tapi kalau miskin ternyata dia tidak memperhatikan, ya laknat Allah lah yang akan terjadi itu. Nah kemudian bagi kita semuanya, ketika melaksanakan puasa, kita akan melaksanakan puasa dengan tulus dan ikhlas, yakin bahwa kecerahan hati itu adalah akan menjadi sesuatu yang menjadi hal yang semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Oke. Sangat luar biasa ini tadi materi-materi. Mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan ya, betul. Terkait mungkin ada apa sih keistimewaan Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin apa ketika seseorang itu apalagi di bulan Ramadan. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi Yai. Masih ada. Terima kasih. Jadi karena nuzulul Quran itulah akan kita mengangkat Al-Quran. Al-Quran itu gandengannya dengan orang puasa ya Al-Quran. Maka ada hadis mengatakan al-jannatu mustaqatun bi arba'atin. Surga itu adalah sangat rindu. Yang rindu surga bukan manusianya. Surganya rindu dengan kelompok 4 apa? Yang pertama talil Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan. Itu gandengannya. Karena apa? Di bulan Ramadan itu orang yang mau membaca Al-Quran lipat gandakan itu paling sedikit ya, paling sedikit itu 10. Bahkan rata-rata 700 sampai dengan tidak bisa dihitung, karena kata Allah bahwa puasa itu adalah milik Allah dan saya akan membalas dengan pahala yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Itu makanya gandengannya dengan Al-Quran ya puasa gandengannya dengan Al-Quran. Maka nuzulul Quran kita harus wujudkan bahwa bagaimana kita membaca Al-Quran, bukan hanya membaca bagian yang ada di grup saja, karena kadang-kadang di grup kan hanya seminggu 1 juz. Kalau kiai-kiai kita, kiai-kiai sepuh, apalagi kiai pondok, menekan santrinya harus minimal hatam ya, itu 1 Quran. Berarti sehari 1 juz, itu minimal. Itu yang sedang adalah yaitu 3 juz 1 hari, sehingga khatamnya 30 kali 3 tanggal 1 sampai 10 yaitu khatam 1 kali. Anak-anak pondok alhamdulillah ini di pondok saya juga sama. Jadi mulai tanggal 1 sampai sekarang hari ini adalah khataman Quran yang pertama, etapa pertama. Kemudian nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 etapa yang kedua itu dihatamin nanti. Berarti selama bulan Ramadan khatam 3 kali. 3 kali betul itu. Itu adalah mewujudkan bahwa mewujudkan bahwa cinta terhadap Al-Quran diwujudkan dalam hiburan dari puasa ini, kelengkapan puasa. Karena apa? Tidak ada wiridan yang lebih hebat dibandingkan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah tahu bahwa kita itu harus bangga dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kitab yang masih asli, kitab Sawami, Taurat, Injil, Zabur dan semuanya itu sudah tidak ada yang asli. Tapi Al-Quran itu adalah masih murni. Tandanya apa?
bahwa Al-Quran murni asli, yaitu satu kata, satu tulisan, satu bacaan. Mulai di Mekah sampai di Indonesia, di Mekah sampai luar negeri, sampai di mana saja seluruh dunia itu adalah tulisannya sama, bacaannya sama. Soal artinya berbeda karena bahasanya berbeda. Itu tidak ada satu-satunya kitab di dunia ini yang masih murni seperti Al-Quran, tidak ada, kecuali hanya Al-Quran. Jaminan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memang betul-betul dijaga oleh Allah. Inna nahnu zanzalna wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah lah yang akan menjaganya. Itu dijaga dari apa? Itulah mukjizat. Makanya kita harus bangga. Tidak ada susunan rangkaian kata yang lebih indah dibandingkan Al-Quran. Karena apa kok indah? Iya, Al-Quran dibaca di mana saja, kapan saja, waktunya apa saja, dalam kondisi apa saja Al-Quran dibaca, semuanya adalah sangat tepat dan cocok. Orang sakit dibacakan Al-Quran apik. Orang bahagia ngantenan dibacakan Al-Quran juga bagus. Orang yang susah mati bacakan Al-Quran, semuanya. Di masjid baca Quran baik, di musola Al-Quran baik, di lapangan juga baik, di kantor baik. Tidak sama dengan lagu-lagu atau syair-syair yang lain. Ini adalah bagian dari mukjizat. Kita harus bangga bahwa tidak ada kata yang lebih indah selain Al-Quran. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita itu kadang-kadang seakan-akan syair, seakan-akan wiridan lebih hebat daripada Al-Quran. Kemarin ketika kita usumnya sholawat sana kemari, terpengaruh sholawat, seakan-akan sholawat itu lebih hebat daripada Al-Quran. Padahal yakin jelas bahwa Al-Quran tidak lebih sholawat tidak lebih hebat daripada Al-Quran. Sholawat bagus, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Inilah hikmah dari apa yang disebut dengan nuzul Quran, bahwa kita harus angkat bahwa Al-Quran lebih hebat daripada yang lain. Itu maksud saya seperti itu. Terima kasih Yai, sangat luar biasa sekali. Ini penyampaian materi dari beliau. Jadi tadi sudah diterangkan panjang lebar terkait masalah nuzul Quran, yang mana di dalamnya juga ada sangat kaitan erat antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Betul, bahkan tadi juga disebutkan al-jannatu mustaqah ila arba'ati nafar. Salah satunya adalah talil Quran. Oleh karena itu pemirsa dimanapun berada, marilah kita nanti dalam menyambut nuzulul Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita bumikan Al-Quran, kita semarakkan dimanapun, baik di musola, di masjid, di rumah kita seluruhnya untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu yang sedikit yang bisa kami sampaikan Yai. Titik kesimpulan-kesimpulan dari panjenengan tadi, apa yang panjenengan sampaikan untuk menambah keberkahan ngaji online kita pada siang menjelang sore ini. Kula nyuwun barokah doa saking panjenengan Yai. Ya. Terima kasih. Di sesi yang akhir ini mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi saya hadisnya masih talil Quran, baca Quran. Saya genepi ya biar 4 ya. Oh nggih. Yang kedua adalah talil Quran wa hafizul lisan, menjaga lisan. Tadi saya pertama sudah bagaimana cara berpuasa lisan kita. Itu hebat. Orang akan menjadikan sebuah surga itu merindukan terhadap orang-orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang mau memberikan makan orang-orang yang lapar. Apa? Yaitu ngasih bukuan. Kalau ngasih bukuan jangan di jalan-jalan. Saya nggak setuju kalau ngasih bukuan di jalan, karena banyak orang yang tidak puasa. Kenapa? Begitu dapat, apalagi yang bawa mobil langsung diminum, itu nggak dapat pahala, dapat dosa malahan. Itu karena menolong terhadap orang yang tidak puasa itu kan maksiat. Kalau menolong kepada kemaksiatan berarti sama dengan perbuatan maksiat, tidak dapat pahala, dosa malahan. Dan yang terakhir adalah wasiyami Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Empat-empatnya ini ada yang mampu dan bisa melaksanakan semuanya. Nah ini orang yang sempurna. Jadi talil Quran ya, lisannya juga dijaga, bahkan sedekah dititipkan di masjid, di musola, di pondok. Oh, apalagi di pondok itu Masya Allah, makanan apa saja rebutan sudah. Itu
Tapi kadang-kadang mohon maaf itu jarang yang apa yang memperhatikan, yang sedekah ke pondok jarang. Yang banyak yang di masjid-masjid di jalan-jalan. Itu saya tidak mengharapkan untuk di jalan. Saya yakin bahwa di jalan itu tidak semuanya orang berpuasa, daripada kurang barokah itu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Alihkan ke pendidikan, ada TPQ, ada masjid, ada musal, di situ insya Allah lebih bermanfaat daripada di jalan raya. Jalan raya sudah mengganggu perjalanan orang, itu kan kadang-kadang macet dan seterusnya. Kalau umpama orang mau mudik biar cepat, ternyata terhambat oleh orang yang mau ambil bukuan. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan ini mindset pikiran kita agar lebih bernuansa ibadah yang murni, bukan hanya sekedar pamer, wah ini bisa disorting dan seterusnya itu. Itu yang kita harapkan. Terima kasih dan mari kita membaca doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa taqabbal du'ana wa taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa ruk'ana wa tasbihana bi barakati syahri syam wa bi barakati syam Ramadan ya Allah. Hasil maqasidana barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ma'isyatina wa amalina wa ibadatina ya arhamar rahimin ya muqallibal qulubi sabbit qulubana rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar tawaffana muslimin wal hikna bis solihin wa hadimna minka bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin ya qayyum ya qayyum. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Demikian, sekian, terima kasih. Bila ada kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Dengan ditutupnya doa pada siang menjelang sore hari ini, ya selesai sudah ngaji online kita pada sore hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya tutup, saya ingatkan sekali lagi kepada pemirsa dimanapun berada untuk subscribe, like, and comment channel NU Turen Official. Mungkin sekian dari saya selaku moderator dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata yang kurang di hati, kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kiranya panjenengan semua mau membukakan pintu maaf untuk kami. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.